Shalom teman-teman. Selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 40. Mari kita dengarkan. Sekali lagi tentang karunia Roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia Roh. Karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa Roh tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ini ia mengucapkan hal yang rahasia. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa Roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa Roh, tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa Roh, kecuali kalau orang itu menafikannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa Roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu kenyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang dapat menyiapkan dirinya untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa Roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak entah berapa macam bahasa sekalipun memimpin, tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang menggunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk membangun karena Roh, tapi lebih daripada itu adalah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa Roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk memaafkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa Roh, maka rohku lah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur kepada rohmu saja, bagaimanakah orang yang biasa hati sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apakah yang aku katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa Roh lebih daripada kamu semua. Tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa Roh. Saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Ia tidak anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang punya bahasa lain dan oleh mulut orang asing aku akan berbicara dengan bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengar aku firman Tuhan. Oleh karena itu, karunia bahasa Roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Dan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa Roh, dan masuklah orang yang luar, kata orang-orang yang tidak beriman, tidakkah mereka katakan, wah kamu gila? Tapi kalau kamu bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, dia akan diyakinkan oleh semua dan sedikit oleh semua. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang, saudara? Bagaimana kamu berkumpul? Hendaklah tiap orang yang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain mengajar, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa Roh, atau karunia untuk menafikan bahasa Roh.
tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, harus seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam hikmat, hanya boleh berkata-kata kepada diri sendiri kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata yang lain mengerti apa yang mereka katakan. Tapi jika seorang lain duduk di situ mendapat kenyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan boleh kekuatan. Karunia Nabi takluk pada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu saja firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia Allah, ia harus sadar bahwa apa yang dikatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudaraku, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh, tapi segala sesuatu tentang dengan sopan teratur. Ya masyur Tuhan. Bantuan Tuhan tidak hanya sekedar kita membaca firman, tapi bisa memahami dan merenungkannya kata demi kata, kalimat demi kalimat. Hendaklah masyur Tuhan Yesus tepatkan segala pikiran, kecemasan, ketakutan dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Yesus, Tuhan Yesus.